Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Tema kita juga masih sama ya. Ikhlas bukan di mulut tapi di hati. Langsung aja ya, aku punya tayangan nih. Jangan fitnah ya. Kita lihat tayangannya, silakan. Ustazah Lulung, tadi di segmen sebelumnya ada ibu yang curhat kalau punya teman yang agak kita malas temuin, mungkin jadi berpengaruh negatif, mendingan kita tinggalin aja biar kita jadi ikhlasnya lebih gampang kalau ada masalah sama dia gitu ya. Nah kalau misalnya lingkungan rumah kita yang seperti itu, toksik juga, apa kita harus tinggalin juga lingkungannya? Masa kita harus pindah rumah gara-gara itu? Kan mahal biayanya. Iya. Baiknya gimana Ustazah Lulung? Astagfirullahaladzim. Silakan Ustazah. Begitu sulit banget untuk ikhlas ya. Mohon izin Ustadz Tumana, Ustadz Asad, bunda-bunda semua yang CCM, apa tadi CCM? Cantik-cantik manja. Kalau Ustadz GGS, ganteng-ganteng soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pemirsa, kalau kita ngomongin masalah toxic people, kita memang harusnya sih hijrah, harus pindah. Tapi kan berat, gak harus pindah rumah bahasanya. Pindah lain hati. Maksudnya apa nih? Kalau hati kita masih sakit aja kita minta sama Allah biar diberikan hati yang baru itu kalau kata Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita ngomongin hajir atau pindah ada dalam surat Al-Quran. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajrong jamila. Kalau kamu melihat seseorang udah toksik perkataannya, bikin sewot, bikin marah, perbuatannya bikin sewot, bikin marah, maka wasbir, bersabar. Tadi guru kita menyatakan Ustaz Tumana, sabar bukan berarti berdiam diri. Bersabar atas perkataan mereka, bersabar atas perlakuan mereka yang nyakitin hati. Tapi jauhi dia dengan cara yang baik. Apa artinya? Pertama, jaga batasan. Mungkin kita tadinya akrab, udah gak usah terlalu akrab atau ikrip, biasa-biasa aja. Ngapain kita bergaul jadi tambah sakit hati? Kan tadi guru kita juga menyatakan bahwa kita harus sayangin diri sendiri. 1, jaga jarak. 2, bikin batasan. 3, kita berdoa sama Allah agar kita diberikan kekuatan. Karena tadi kalau Kasan bilang pindah rumah mahal dong. Ya udah kita minta sama Allah biar diberikan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Habis gimana ya toksik? Iya. Jadi jaga batasan ya. Jaga batasan. Papua sono gitu dong maksudnya. Bikin skat. Jaga perbatasan. Tepuk tangan untuk Ustazah Lulung. Terima kasih Ustazah, Masya Allah. Jaga batasan. Oke, jaga batasan aja ya karena kalau pindah rumah mahal ya. Kita yang harus bisa action sendiri. Oh Ustadz Asad, aku penasaran. Tadi kan Ustazah Lulung tuh yang bilang tuh di segmen sebelumnya katanya kalau ikhlas tuh seperti surat Al-Ikhlas aja gitu. Berarti dalam Al-Quran tuh surat yang mengajarkan ikhlas tuh cuma surat Al-Ikhlas aja gitu? Atau gimana coba Ustaz, aku mau penjelasannya lebih dalam. Kenapa harus surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlasnya. Yang tidak ada kata ikhlasnya? Silakan Ustaz Asad. Baik, terima kasih izin Ustazah Lulung, Ustaz Maulana, Kasoni. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlasnya nggak Bu di situ? Nggak ada. Beda sama Anas, ada kata ikhlas, ada kata Anasnya dalam Anas, ada. Al-Falak, ada kata Al-Falak? Ada. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya. Karena itulah esensi dari amal soleh yang kita kerjakan tidak perlu disebutkan. Tapi cukup diresapi dalam hati kita. Ya. Karena ikhlas itu diam, tidak diucapkan. Kalau heboh sana sini kanan kiri itu namanya bukan ikhlas. Tapi iklan. Promo ya. Jadi tidak perlu diucapkan, cukup hati kita yang tahu. Cukup Allah yang ada dalam hati kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun itu, mau dilihat orang, mau gak dilihat orang. Kalau ibu biasa sholat 5 waktu dengan sunnah rawatib, lakukan. Jangan pas ada orang, gue sunnah biar dilihatin. Tapi pas gak ada orang, ya udah sholat biasa. Pas ada orang, ngaji Pas ada calon mertua, ngaji deh gitu ya. Pas gak ada, udah gak ngaji lagi, gak boleh. Karena setiap amal kebaikan itu untuk kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jadi Allah bilang, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, amal sekecil apapun pasti akan ada balasannya.
Tadi tak terlihat tapi nyata tapi memang harus dilakukan itu Harus ikhlas dilakukan. ya. Itulah keikhlasan. Terima kasih Ustaz Asad. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ada yang mau curhat lagi nggak kira-kira? Ada pastinya ya. Siap? Yuk siap-siap kita masuk lagi ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Langsung aja deh yang mau curhat boleh angkat tangannya. Oh, yang lain angkat tangan kasih jempol. Ustaz Maulana, Ustazah Lulung izin temenin saya dong. Ustazah Lulung, Masya Allah, Ibu. tabarakallah. Ay, temenin lagi ya. Iya Kak dong. Sonia, Masya Silakan. Allah. Coba Ibu kasih salam, nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Labuan, Pandeglang, Banten. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Nur Hayati. Silakan Bu. Ya. Begini Pak Ustadz, saya mau curhat nih. Saya punya anak, dulunya anak itu baik, solehah ya kata saya ya. Selalu pakai jilbab. Nah tapi sekarang dia bekerja di sini, di Jakarta, di klinik. Itunya apa? Jilbabnya dilepas. Saya udah nasehatin, karena jauh jaraknya kan saya di Pandeglang, anak saya di sini. Jadi padahal saya selalu menasihati kalau mau kerja itu, Neng pakai itu jilbab. Selalu itu. Tapi yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya anak saya itu kembali memakai jilbab dengan ikhlas? Oh dengan ikhlas, gimana Ustadz? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sebaiknya tinggalkan cari pekerjaan yang tidak membuka ijab. Karena kenapa? Hati-hati, dosanya lebih parah. Beritahu Ananda, nak cari kerjaan yang bisa pakai jilbab nak. Insya Allah masih banyak kok itu pekerjaan. Memangnya cuma satu aja pekerjaan, itu aja dinasehatin. Nah susah juga. Kadang tidak boleh, hati-hati. Sedikit-sedikit udah buka jilbab. Nanti lama-lama buka aurat. Ya, saya Bukan saja buka aurat. Roknya akan pendek. Lama-lama, na'udzubillah. Jangan beri, ini ketaatan itu ada 3. Taat menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan. Tapi menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Ini ujian ini. Kemudian ketiga istiqomah menjalaninya. Ya. Insya Allah terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tepuk tangannya Terima kasih, Pak dong. Ustadz. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Sekarang kita ke sebelah sini yuk yang mau nanya. Mau curhat boleh angkat tangannya. Oh Ibu duluan curhat. Silakan. Ustazah Lulung aja. Ustaz Maulana duduk aja dulu ya kalau gitu. Oh iya, gantian. Iya silakan Ibu kasih salam namanya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asma Khotimah dari Majelis Taklim Labuan Pandeglang, Banten. Tepuk tangannya dong. Ibu Asma. Ya, Tapi sekarang keadaannya baik-baik aja ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum curhat. Oh enggak tadi Ibu. Oh namanya Ibu Asma. Oh iya, Asma. ya Iya. Allah. Maaf Bu tadi saya khawatir. Curhat dong, Ustazah. Khawatir, Curhat Bang. dong Ustazah. Iya. Boleh curhat. Saya mau ini Ustazah, saya minta tolong. Saya sudah nasehatin, sudah mendidik anak dari kecil sampai sekolah SMA. Sampai di pesantrenin, tapi sekarang sholatnya belang-belang saya sedih sekali. Padahal setiap hari lihat anak saya pengen ibadahnya tuh Kuat gitu. saya udah mendidik bener-bener kan. Gimana itu caranya kita Menghadapi bisa anak. Kelas menghadapi- berapa? Perempuan apa laki? Sudah keluarga sekarang. Oh sudah berkeluarga, padahal lulusan pesantren. Iya. Tapi kok belum mau sholat? Mau sholat tapi belang Oh, betul. astagfirullahaladzim Bu. Jadi kalau kita yang namanya memberikan hidayah atau nasihat kepada keluarga kita itu innakalatah diman ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun walaupun sama anakmu, walaupun engkau cintai. Jadi yang bisa merubah hati anak kita adalah Allah. Jadi ibu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Wa'mur ahlaka bisolati. Terus aja cerewet, gak apa-apa kita cerewet tapi cerewet bawel ya. Karena cerewet ibu yang bawel adalah cerewet
lillahi ta'ala. Cerewet yang ikhlas, bukan cerewet julid. Mudah-mudahan anak ibu kalau didoain, Amin, amin, cerewetin, ya Allah. insya Allah dia sholat. Mudah-mudahan anak saya ngedengerin. Amin, robbal alamin. Amin. Semangat Ibu, tepuk tangannya dong biar Ibu lebih semangat. Ya, oke ya, sayang ya. Terima kasih ya jamaah ya Ibu, terima kasih. Ibu Jamaah ada di Asma. rumah, terima Masya kasih. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya semuanya ya. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi las tulil firdausi ahlan wala Aqua. Terima kasih.